kita akan lihat. Halo? Halo? Sorry, ada dengar suara saya? Iya, ada. Ada. Kita akan belajar, kita lihat di ayat yang ke-10 dikatakan ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan negeri itu. Yang pertama kita mau belajar lewat sini, di mana kita mau membiarkan hidup kita ditempa oleh Tuhan melalui kelikir-kelikir tajam. Nah, yang dimaksud kelikir tajam di sini adalah masalah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau membiarkan diri kita ditempa Tuhan melalui masalah-masalah. Tetapi yang menjadi pertanyaan itu adalah, ini bukan sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan. Sebagai manusia cenderung kita inginnya lepas dari masalah. Ketika masalah datang dalam kehidupan kita, kita seringkali mau menghindari, bukan menghadapinya. Nah, keadaan inilah yang dialami oleh Abram, yang kita kenal sebagai Abraham. Nah, kita lihat ketaatan Abraham mengikuti jalan panggilan Tuhan, ternyata tidak membawa dia kepada kehidupan yang makmur dengan harta benda yang berlimpah ruah atau lepas dari masalah. Malah sebaliknya, di mana ketaatan ini membawa dia ke dalam masalah, di dalam kesulitan. Nah, kita lihat di ayat ke-10 tadi. Pada ayat ini kita dapat dengan jelas melihat Abraham berhadapan dengan masalah. Bahkan masalah yang ia hadapi bukan masalah yang ringan, tetapi masalah yang jelas-jelas berat, di mana masalah itu sangkut pautnya dengan biologis manusia, kebutuhan kita sehari-hari, yaitu makanan. Masalah yang tidak dapat ditunda-tunda pemenuhannya. Nah, orang dapat menunda untuk membeli sesuatu, tetapi tidak dapat menunda untuk makan ketika dia lapar. Nah, inilah yang dihadapi oleh Abram. Tidak bisa diajak kompromi lagi kalau sudah lapar perut, ya. Nah, jadi maka tidak heran orang melakukan apa saja ketika dia sudah lapar untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, keadaan inilah yang harus Abram hadapi ketika ia meninggalkan tempatnya, bahwa ia harus berhadapan dengan masalah. Bukankah ini sebenarnya dia dapat hidup nyaman, tentram di tempat dia di Ur Kasdim, jika ia tidak mengikuti jalan panggilan Tuhan. Sebab Ur Kasdim di sana adalah tempat yang negeri yang makmur, kaya, dan bukan hanya itu, jadi pusat perdagangan kalau menurut ahli arkeologi, ya. Dan lebih lagi pada itu, apabila kita lihat di ayat ke-5, di situ kita dapat melihat di mana bahwa Abram pergi dengan membawa harta bendanya yang berlimpah di situ. Jadi saudara, Abram di sini sebenarnya bukanlah orang yang miskin yang tidak mempunyai masa depan. Namun sebaliknya, ia seorang yang kaya, orang yang mampu, dan dengan kekayaannya sebenarnya ia memiliki masa depan yang bagus. Masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh sukacita, karena ia ada seseorang yang memiliki harta kekayaan. Namun panggilan Tuhan merubah tujuan hidupnya. Kita lihat, ia tidak fokus lagi pada kesenangan duniawi, melainkan pada kesenangan rohani, yaitu mengikuti jalan panggilan Allah. Nah, meskipun ketika ia memenuhi panggilan itu, ternyata ia harus berhadapan dengan masa depan yang tidak jelas, masa depan yang masih tidak nampak, yang masih dalam impian baginya.
Bagaimana tidak? Kita lihat pada waktu ia pergi ke negeri yang ia tidak ketahui, sebab Tuhan hanya berkata kepadanya, di mana Tuhan bilang, pergilah dari negerimu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, dari perintah ini kita dapat melihat dengan jelas bahwa Tuhan tidak menunjukkan akan negeri yang ia janjikan itu. Jadi begitu luar biasa ia menghadapinya. Bukan hanya itu saja, ia harus berhadapan dengan masalah. Ketika sudah pergi, rupanya sudah mengikuti jalan Tuhan, rupanya dia harus berhadapan dengan masalah yang mungkin belum pernah ia hadapi sebelumnya, yaitu kelaparan. Jadi masalah kelaparan ini yang kemudian kita lihat di firman Tuhan ini mendorong Abram pergi ke tanah Mesir, di negeri yang dapat memberikan kepadanya sesuap nasi untuk menyambung kehidupannya. Nah, di tempat yang akan dituju Abram sangat tepat, sebab Mesir itu ada pada waktu itu adalah negeri yang makmur dan juga terbuka untuk orang-orang asing yang mau datang ke sana. Jadi ini keputusan Abram untuk ke Mesir ini ada keputusan yang secara manusia itu adalah tepat, tetapi secara dari sudut pandang Allah sebetulnya ini adalah hal yang tidak terlalu tepat, kurang tepat kalau dilihat dari kacamata Allah, karena inilah wujud dari iman dia sebetulnya. Nah, jadi makanya ada yang mengatakan ketika Abram pergi ke Mesir di sini, ini adalah satu gambaran di mana Abram kembali kepada kehidupan yang lamanya, yaitu mengalami satu ketakutan, kekhawatiran, kebingungan yang membuat dia lupa akan janji-janji Allah kepada dia. Nah, begitu luar biasa ya. Dia tidak lagi berani menghadapi masalah itu sebagai bagian daripada panggilan hidupnya, namun menganggap masalah itu sebagai ancaman yang membahayakan dirinya, sehingga jalan satu-satunya adalah dia lari dari masalah, yaitu dari bergantung kepada Allah, pemeliharaan Allah itu. Nah, Abram tidak membiarkan dirinya ditempa Allah melalui kerikil-kerikil tajam. Ia lari dari tempaan yang sebenarnya berguna bagi dia, yaitu bagaimana memproses iman dia dan persiapan untuk dia disebut sebagai bapa segenap orang beriman. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kita tidak jauh dari kehidupan Abram. Ketika masalah datang dalam kehidupan kita, seringkali kita lari dari masalah, bukan menghadapinya. Masalah itu seolah-olah seperti batu besar yang merintangi kita untuk melangkah maju. Nah, keadaan inilah yang seringkali membuat kita putus asa. Tidak jarang kita kadangkala kecewa sama Allah. Seakan-akan Allah lah yang telah mendatangkan masalah ini dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini kita mau belajar kembali bahwa Allah tidak pernah mencobai kita dengan masalah, seperti yang ia firmankan di Yakobus ayat 1 pasal 1 ayat 13. Tapi yang mengizinkan masalah itu menerpa kehidupan kita. Dan setiap masalah yang Allah izinkan menerpa kehidupan kita tidaklah melebihi kekuatan kita. Untuk lepas dari masalah, maka kita harus hadapi itu. Nah, bukan lari dari masalah itu. Dengan menghadapi, maka kita akan melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita yang begitu luar biasa itu. Poin yang kedua yang kita mau belajar di sini adalah untuk dapat bergantung pada pemeliharaan Tuhan, kendati ada masalah, persoalan yang menimpa kehidupan kita, yaitu di ayat 13. Kita mau melihat di ayat ke-13 di sini dikatakan, katakanlah bahwa engkau adikku
supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena Engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab Engkau. Nah, yang kedua yang kita mau pelajari adalah kita membiarkan Tuhan yang bekerja menolong setiap kita melalui kelikir-kelikir yang tajam, masalah-masalah kehidupan kita. Nah, kita lihat kehidupan Abraham di sini, boleh dikata peribahasanya seperti ini. Lepas dari singa mulut singa, masuk ke mulut buaya. Nah, jadi kepergiannya ke Mesir ternyata tidak membuat dia lepas dari masalah, tetapi makin membuat dia memiliki masalah. Nah, masalah yang ia hadapi semakin berat di sini, di mana ayat 12 kita bisa melihat bagaimana Abraham mengalami ketakutan yang luar biasa ketika masuk tanah Mesir. Ia sadar Mesir nanti Sarai pasti akan jadi rebutan pria-pria Mesir di situ karena istrinya yang begitu luar biasa cantiknya. Nah, apabila mereka melihat luar biasa cantiknya istrinya itu, nah, dalam posisi ini Abraham harus berhadapan dengan dua pilihan. Yang pertama, nyawa dia atau istri dia yang harus dia pilih. Jika ia memilih nyawa, maka ia harus kehilangan istrinya yang ia kasihi. Apabila ia memilih istri, kemungkinan ia akan kehilangan nyawa. Itu yang ada di dalam pikiran Abraham ya. Sekaligus istrinya juga dia akan hilang. Nah, pilihan inilah yang mau membuat Abraham mau tidak mau harus pilih ketika nanti ia tiba di Mesir. Sebab tindakan mengambil istri orang lain itu adalah kebiasaan kebudayaan orang Mesir pada waktu itu. Dan tindakan ini dianggap sebagai hal yang wajar, yang biasa saja bagi mereka. Nah, sebab jalan satu-satunya untuk mendapatkan wanita yang sudah punya suami, orang Mesir pada waktu itu, dia melakukan dengan membunuh suaminya. Nah, tindakan membunuh ini dianggap lebih baik daripada berzina. Jadi itulah yang terjadi pada waktu itu. Nah, betapa beratnya hati Abraham menerima kenyataan ini sebagai seorang suami, ia harus kehilangan istri yang ia kasihi. Ia kehilangan istri yang setia mendampingi dia, meniti jalan panggilannya, istri yang selalu menguatkan dia saat dia lemah, selalu menghibur dia tak kala dia sedih. Nah, sebagai seorang suami yang normal tentu ini sangat berat untuk dihadapi. Namun inilah kenyataan yang ia harus hadapi di depannya. Pada satu sisi Abraham sangat takut kehilangan suami yang kehilangan istri yang ia kasihi. Namun pada sisi yang lain ternyata ia lebih takut kehilangan nyawanya. Hal ini terbukti ya, kita sudah membaca tadi. Nah, kasih terhadap nyawanya inilah yang kemudian mendorong dia untuk jatuh pada dosa yang lebih dalam lagi, yaitu kebohongan. Dengan mengatakan bahwa Sarai adalah adiknya dan bukan istrinya. Dengan mengatakan Sarai sebagai adiknya, ia tidak akan kehilangan nyawanya. Itu dalam pemikiran dia. Bahkan sebaliknya ia akan mendapat hadiah yang banyak dari orang Mesir karena Sarai ini. Hal ini dapat kita lihat di ayat 16 dikatakan karena Sarai Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta dari Firaun raja. Di tengah-tengah pergumulan berat dia, Allah tidak membiarkan Abraham bergumul sendirian untuk menghadapi. Allah tetap menyatakan akan kesetiaan Abraham. Meskipun Abraham sebetulnya tidak layak menerima itu. Dengan apa yang dia lakukan kita lihat ya. Jadi Allah tetap menyatakan kesetiaannya. Di mana Allah tetap menyatakan pemeliharaan dia atas hidup Abraham. Allah tidak membiarkan rencananya atas kehidupan Abraham itu gagal. Meskipun kita lihat malah Abraham sendiri yang
tanpa dia sadar atau dia sadari dia menggagalkan rencana Allah, mau menggagalkannya ya. Jadi dengan meragukan akan janji pemeliharaan Allah itu dia bisa menggagalkannya. Tapi Allah kita ada Allah yang setia dan adil. Tidak akan pernah gagal setiap rencananya. Nah, dalam menyatakan pemeliharaannya atas kehidupan Abraham, Allah bukan saja menghukum Firaun dengan tulah, namun ia juga memberikan Sarai kembali untuk menjadi istrinya. Luar biasa. Jadi sekaligus kali ini sebagai tanda dimulainya kembali perjanjian antara Allah dengan dirinya. Yaitu perjanjian yang sebetulnya sudah pernah diterima oleh Abraham, di mana dia akan membuat keturunannya menjadi bangsa yang besar yang diberkati. Dari kisah ini kita dapat melihat bahwa Abraham tidak membiarkan dirinya di tempat Tuhan, dan lebih daripada itu, ia juga tidak membiarkan dirinya ditolong Tuhan, melainkan ia berusaha menolong dirinya dengan masalah yang dia hadapi. Dia mungkin berfokus pada masalah itu sehingga dia melupakan Tuhan. Jadi membutakan mata rohani dia, di mana tidak lagi bergantung pada pemeliharaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan janji-janji berkat kepadanya. Namun malah sebaliknya, ya dengan kemampuannya sendiri merasa hebat, dengan kepintarannya dan lain sebagainya, dia melepas masalah yang ia hadapi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita tak jarang kita seperti Abraham. Ketika masalah datang menerpa hidup kita, seringkali kita tidak berani menghadapinya. Kita mau menghindarinya. Dan bukan hanya itu saja, kita juga seringkali berusaha untuk mau menolong diri kita agar keluar dari masalah itu tanpa melibatkan Tuhan, tanpa mengandalkan Tuhan. Kita tidak lagi bergantung pada pemeliharaan Tuhan dan mengikut sertakan Dia dalam masalah yang kita hadapi. Kita tidak lagi mungkin lupa akan janji-janji berkat Tuhan atas kita, penyertaan Tuhan. Masalah seringkali membutakan kita akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga tidak jarang hal ini seringkali membuat kita bersandar pada pengertian kita, seakan-akan kita yang mampu menghadapinya, kita yang mampu menyelesaikannya. Ketahuilah sesungguhnya tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab kita hanyalah manusia yang penuh dengan kelemahan, kekurangan. Kita tidak mampu menyelesaikan masalah kita sendirian. Nah, kita akan mampu apabila kita mau melibatkan Tuhan, menyertakan Tuhan dalam masalah kita. Hari ini mungkin Bapak Ibu ada yang sedang mengalami masalah dalam kehidupannya. Mungkin masalah itu berkaitan dengan sekolahnya, masa depannya, ada yang mungkin rumah tangganya, ada yang mungkin juga pekerjaan atau mungkin keuangan. Mungkin kita merasa khawatir menghadapi semua itu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang punya keluarga mungkin saat ini juga memiliki masalah. Mungkin masalah itu berkaitan dengan keuangan dan lain sebagainya. Nah, masalah-masalah ini yang kita hadapi mungkin sedang kita hadapi hari-hari ini dan kita merasa berat. Dan saat menghadapinya mungkin sudah mulai merasa kecewa, ragu akan janji Allah, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tapi hari ini kita mau belajar kembali, kita diingatkan bagaimana Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia akan janjinya. Begitu luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Lebih
kita yang sudah menjadi anak-anaknya saat ini. Allah yang selalu memelihara kehidupan kita. Dan Allah yang selalu menolong kita ketika kita menghadapi masalah, persoalan hidup kita. Namun yang jadi pertanyaan bagi kita adalah, maukah kita membiarkan diri kita untuk ditolong oleh Tuhan? Ketika kita menghadapi masalah, persoalan hidup kita saat ini. Jika dahulu Allah kita lihat di sini Allah sanggup menolong Abram keluar dari masalahnya, maka Allah yang sama yang kita sembah saat ini juga sanggup menolong kita. Nah, pemeliharaan Allah ini bukan hanya berlaku pada Abram, tetapi kita juga saat ini. Pada saat kita menghadapi masalah, Allah menginginkan kita untuk tetap bergantung pada Dia. Yaitu dengan cara yang pertama, membiarkan diri kita di tempat Tuhan melalui kelikir tajam. Dan yang kedua, membiarkan Tuhan bekerja menolong kita melalui setiap permasalahan kita. Biarlah setiap kita yang memiliki masalah boleh mengandalkan Tuhan dan melihat campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini yang sudah kami pelajari Tuhan lewat kisah Abram. Kami melihat bagaimana campur tangan Tuhan, Engkau bekerja lewat kehidupan Abram di dalam ketika dia menghadapi masalah. Meskipun dia sudah salah jalan, tidak layak untuk Tuhan campur tangan. Tetapi Tuhan kau luar biasa, akan setia, akan janji-janji-Mu, sehingga Engkau tetap campur tangan. Hari ini hamba-Mu mau berdoa untuk sidang jemaat-Mu di GSRI Pontianak, yang mungkin saat ini mengalami pergumulan permasalahan yang ada. Biarlah Tuhan juga boleh campur tangan. Tuhan boleh memimpin, menuntun mereka di dalam masalah yang mereka hadapi yang Engkau izinkan ini. Biarlah mereka boleh belajar lebih lagi mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Hanya dalam nama Kristus Yesus Allah yang kami sembah, kami telah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih ya kepada Guru Injil Anwar yang sudah membagikan atau memberitakan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, ya memberkati pelayanan Guru Injil Anwar dan juga istri sekeluarga. Ya. Amin. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Baik, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan untuk ibadah pada pagi hari ini. Ya, selanjutnya kita akan melihat sebentar. Oke, sebentar ya. Ini ada saya pilih dari sini. Oke. Dia ada ini. Sebentar ya, ini ada macetnya kalau kita langsung masuk. Oke, kita saat ini akan memberikan persembahan, saudara ya, sedang jemaat. Di situ sudah tertera di layar kaca ya, di HP kita maupun laptop. Rekening gereja bisa ditransfer ke BCA 0290052211 atas nama Paul Smak dan Li Tengkiang ya. Untuk persembahan apapun bisa ditransfer. Oke, kita akan bersama memuji Tuhan tak berubah selamanya.
sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu, sedap hatiku, sedap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu, ku mau hidup selamanya, ku senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu, ku mau hidup selamanya, ku senangkan hati-Mu Tuhan. Untuk doa persembahan dipersilakan oleh Saudara Asyap memimpin kita, persilakan. Bisa dengar suara saya? Ya, bisa. Sudah. Oke, mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami bersyukur atas kasih anugerah Tuhan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersekutu di dalam meeting Zoom untuk berbakti menyembah Engkau ya Bapa. Tuhan, biarlah persembahan kami pada pagi hari ini yang telah kami bawakan sebagai tanda terima kasih ya Tuhan. Kami tahu persembahan yang kami berikan itu tidak seimbang dan tidak sebesar kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Namun biarlah persembahan ini boleh berarti, boleh berguna untuk pekerjaan-Mu di gereja ini ya Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberi, Engkau berkati juga tangan-tangan yang belum memberi karena belum mengerti akan persembahan ya Tuhan. Engkau ajarkanlah kami untuk selalu memberikan yang terbaik kepada Engkau ya Bapa. Engkau berkati juga hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Biar firman-Mu akan menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Saudara Asyap yang sudah memimpin doa persembahan. Oke, kita akan mengakhiri ibadah raya atau ibadah umum pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Dipersilakan Pendeta Paulus Mat untuk memimpin doa berkat. Tolong hidupkan mute Muksi untuk admin. Suaranya nggak dihidupkan, Muksi. Ya, sebentar. Saya bantu dia hidup. Ya. Bisa bantu admin. Udah. Oke. Ya, silakan. Oke. Ya. Udah kedengaran ya? Sudah. Ya, silakan, Muksi. Oke. Mari kita tunduk kepala. Chúng ta nhìn tay theo.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah memimpin kami sepanjang kebaktian dari awal, pertengahan sampai akhirnya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar semua acara pada pagi hari ini maupun dia puji-pujian, doa dan juga firman Tuhan semoga bisa menjadi suatu berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua saudara-saudara kami pada saat ini yang kebaktian bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Semoga anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai sidang jemaat maupun di mana saja mereka berada pada saat ini, dari saat ini sampai selama-lamanya. Tanyan Chu Yasu Kitu Ke En Fui Song Ti Ke Chi Oi Xin Ene Kam Tung Phò Cao Tung Song Ji Chung Ti Hung Ji Moi Tung Chai Chung Kim Chit To Yun Yan. Amin. 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 Selamat pagi semuanya, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita menyanyi amin. Ya. Amin. 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 Oke. Terima kasih, Muksi. Terima kasih. Anwar. Injil Anwar, terima kasih. Sidang jemaat semua. Thank you ya, Guru Injil Anwar. Ya, thank you. Terima kasih atas firman Tuhannya. Ya, terima kasih. Sama-sama, thank you. Terima kasih, Pantau Anwar. Tuhan memberkati. Ya.